Ditetapkannya Saifullah yang kini menjabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bondowoso sebagai tersangka dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45B dalam perkara Undang-Undang ITE dianggap merupakan prosedur hukum yang berlaku. Diketahui kasus tersebut meruntut dari laporan Alun Taufana Sulistiadi, mantan Kepala Dinas BKD yang kala itu merasa diancam atas permasalahan pengangkatan Saifullah menjadi Sekretaris Daerah Bondowoso karena dianggap melalaikan instruksi Bupati. Penetapan tersebut dibenarkan Kapolres Bondowoso, AKBP Erik Frendris. Satreskrim Polres Bondowoso hari Jumat sudah melakukan gelar perkara dan sudah ekspos juga dengan kejaksaan, sehingga status inisial S hasil gelar dinaikkan menjadi tersangka. Kasusnya kasus apa nih? Ya, kasusnya pengancaman dengan pembunuhan. Ancamannya? Ancamannya di bawah 5 tahun. Dan langkah selanjutnya untuk pemeriksaan seperti apa itu? Nanti untuk teknis biar Satreskrim ya. Terima kasih. Sementara itu, kuasa hukum Saifullah mengatakan penetapan kliennya tersebut merupakan kewajaran prosedur hukum dan merupakan kewenangan penyidik serta masih ada harapan pada asas praduga tak bersalah yang dapat ditempuh kliennya. Untuk penentuan tersangka, sebagaimana saya sampaikan tadi itu bahwa itu adalah kewenangan penyidik. Kalau diikuti kan ada prosedur juga. Seorang tersangka itu kan diawali dengan saksi. Saksi dulu, kemudian setelah saksi, kemudian pihak penyidik akan melengkapi saksi-saksi yang lain yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan itu. Kemudian juga alat-alat buktinya, kemudian barang-barang bukti juga dianggap cukup, maka penyidik kalau sudah yakin maka statusnya bisa dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Itu prosedurnya. Kemudian yang terakhir itu sebagaimana disampaikan oleh Kapolres, sudah ada gelar perkara kan gitu. Sampai detik ini ada enggak indikasi untuk melanjutkan ke pra peradilan dari inisial S tersebut? Kita masih akan mengkaji lebih dalam itu. Sekarang kan kalau kita melakukan pra peradilan, memang harus ada peluang seperti itu. Apakah pihak penyidik sesuai dengan prosedur? Kalau memang ditemukan, bisa saja melakukan pra peradilan kan gitu. Ada ketidaksesuaian kan gitu. Kalau masalah tentang penahanan itu memang ada dua alasan polisi untuk katakanlah menahan seorang tersangka itu. Satu, biasanya ancaman hukumannya itu kalau lebih dari minimal 5 tahun gitu loh. Itu. Maka yang kedua ada indikasi untuk melarikan diri gitu. Kemudian menghilangkan barang bukti gitu. Sekarang kalau dikaitkan dengan kasus ini, apakah inisial S itu akan melakukan hal itu kan begitu? Berkas itu nanti biasanya kalau memang sudah polisi akan mengirimkan berkasnya ke kejaksaan, yang kemudian kalau memang sudah cukup sempurna bahwa itu akan dikatakan bahwa berkas P21, maka itu akan dikirim ke kejaksaan gitu loh. Oh, berarti selama ini belum P21 ya? Setahu saya sebagai belum itu menurut saya itu. Belum P21 memang itu. Kalau saya sebagai penasihat hukum, kita akan mengikuti proses hukum ini dulu gitu. Artinya proses-proses yang akan dilalui nanti, misalkan pemeriksaan inisial S sebagai tersangka kan begitu. Ya kita ikuti selama itu sesuai dengan aturan hukum, kita ikuti karena S ini ada seorang pejabat gitu loh. Artinya harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan harus taat kepada hukum gitu loh. Kita ikuti, nanti kan endingnya tetap di pengadilan gitu loh. Nanti katakanlah pembelaan kita sampaikan nanti di pengadilan itu, sehingga pembelaan itu apakah bisa mempengaruhi hakim bahwa apa yang kita lakukan sebagai pembela itu benar, nanti hakim yang menentukan kan gitu. Dari Bondowoso, Latifahul Jahara, Petisi TV melaporkan.